Bayangkan pagi yang dulu akrab bagi para petani. Kabut tipis menggantung di atas hamparan sawah, suara ayam bersahutan, dan matahari muncul perlahan tanpa tergesa. Musim hujan dan kemarau datang tepat waktu, seolah alam dan manusia punya janji yang selalu ditepati. Namun hari ini, ritme itu berubah. Di banyak wilayah Indonesia, para petani terbangun bukan lagi oleh kepastian musim, tapi oleh rasa cemas. Hujan bisa turun deras di tengah kemarau. Kemarau bisa datang tanpa peringatan saat padi baru ditanam. Embun pagi tak lagi sedingin dulu, dan waktu tanam yang diwariskan turun-temurun kini tak lagi bisa diandalkan. Perubahan iklim bukan lagi istilah yang hanya muncul di laporan ilmiah atau konferensi dunia. Ia telah masuk dari celah-celah kehidupan masyarakat desa, dari sawah, ladang, kebun, sungai, hingga meja makan. Dampaknya menyusup ke semua sisi pertanian. Dari produksi pangan, produktivitas perkebunan, ledakan hama dan penyakit, hingga meningkatnya biaya produksi yang menekan para petani kecil. Dalam video kali ini, kita akan mencoba menelusuri jejak perubahan itu. Bukan sekadar data dan istilah teknis, tapi kisah nyata tentang negeri agraris yang sedang diuji oleh cuaca yang tak lagi bersahabat. Kita akan melihat bagaimana perubahan iklim terjadi, apa penyebabnya, dan dampak nyata yang kini terasa di pertanian Indonesia. Sebelum kita berbicara tentang akibatnya, kita perlu memahami akar masalahnya. Perubahan iklim global bukan terjadi dalam semalam. Ia adalah hasil dari proses panjang yang didorong oleh aktivitas manusia selama puluhan hingga ratusan tahun terakhir. Gas-gas seperti karbon dioksida, metana, dan nitrous oxide terperangkap di atmosfer. Aktivitas industri, pembakaran batu bara dan minyak bumi, penggunaan kendaraan bermotor, dan produksi energi berbasis fosil menjadi penyumbang utama. Efek rumah kaca ini membuat suhu bumi meningkat secara perlahan namun pasti. Indonesia pernah dikenal sebagai salah satu paru-paru dunia. Namun, deforestasi besar-besaran untuk membuka lahan sawit, pemukiman, pertambangan, dan perkebunan monokultur mengurangi kemampuan bumi menyerap karbon. Penebangan hutan di Sumatera, Kalimantan, hingga Papua mempercepat akumulasi gas rumah kaca dan memperparah ketidakseimbangan iklim. Kota-kota besar tumbuh dengan cepat, sementara desa-desa menyusut. Lahan pertanian berubah menjadi kawasan industri, jalan tol, dan perumahan. Polusi udara meningkat, suhu permukaan tanah naik, dan pola angin lokal ikut terganggu. Fenomena ini menciptakan efek pemanasan mikro yang merambat ke skala yang lebih luas. Pembakaran lahan pertanian. Di beberapa wilayah, pembukaan lahan dengan cara dibakar masih terjadi. Sabana NTT, lahan gambut di Sumatera, dan sebagian Kalimantan menjadi contoh nyata. Selain memicu kabut asap, kebiasaan ini melepaskan karbon dalam jumlah besar dan merusak kesuburan tanah. Dalam 2 dekade terakhir, semua faktor itu mendorong peningkatan suhu rata-rata bumi. Laporan BMKG mencatat bahwa suhu udara di Indonesia telah meningkat sekitar 0,5 sampai 1 derajat Celcius dalam 30 tahun terakhir. Sekilas terdengar kecil, tetapi bagi ekosistem pertanian, ini bisa menentukan hidup matinya produksi pangan. Ketika atmosfer memanas, laut ikut berubah. Evaporasi meningkat, awan terbentuk tak terduga, hujan turun tidak pada waktunya, dan angin berpola abnormal. Disinilah dampak ke pertanian mulai terlihat jelas. Di bagian berikutnya, kita akan melihat salah satu akibat paling nyata dan dekat dengan para petani. Musim hujan dan kemarau yang tak lagi menentu. Inilah pintu masuk dari semua masalah yang muncul berikutnya. Dulu, para petani di Indonesia menanam padi berdasarkan kalender alam. Mereka tahu kapan langit akan mulai gelap oleh awan hujan, kapan kemarau datang menggantikan genangan.
Tradisi turun-temurun ini bahkan tidak memerlukan alat cuaca canggih. Namun kini, semua berubah. Di sebagian Jawa Tengah dan Jawa Timur, hujan deras bisa turun di bulan Juli, yang seharusnya puncak kemarau. Sebaliknya, wilayah seperti Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat mengalami kemarau panjang yang molor hingga akhir tahun. BMKG mencatat, dalam 10 tahun terakhir, pergeseran musim terjadi hingga 20-40 hari lebih cepat atau lebih lambat dari biasanya. Di beberapa daerah, musim hujan datang 2 kali dalam setahun, sementara kemarau datang tanpa pola jelas. Dampaknya langsung terasa. Petani bingung menentukan waktu tanam. Padi yang baru tumbuh bisa mati karena kekeringan mendadak. Jagung bisa membusuk karena hujan dadakan. Tanaman palawija tak sempat beradaptasi dengan suhu yang berubah-ubah. Perubahan ritme musim ibarat mencabut kalender kerja petani dari tangan mereka. Ketika musim kacau, produksi pangan adalah korban pertama. Indonesia selama ini mengandalkan 3 sektor utama, padi, jagung, dan kedelai. Tiga-tiganya kini menghadapi tekanan serius. Tanaman padi, sebagai makanan pokok lebih dari 270 juta jiwa, padi sangat sensitif terhadap air dan suhu. Jika hujan datang terlambat, petani menanam lebih lambat. Jika hujan terlalu cepat dan berlebihan, banjir merendam sawah. Jika kemarau panjang, tanah mengeras dan retak, membuat tanaman mati sebelum panen. Di tahun-tahun tertentu, jutaan ton gabah hilang akibat banjir bandang. Jagung biasanya tahan kering, tetapi kemarau panjang membuat produktivitasnya merosot drastis. Sebaliknya, hujan deras saat jagung mulai menguning menyebabkan busuk tongkol dan jamur. Kedelai dan kacang-kacangan, tanaman ini membutuhkan keseimbangan air. Begitu ritme air berubah, produksi lokal turun dan impor meningkat. Di banyak daerah, para petani akhirnya hanya bisa panen sekali dalam setahun, yang sebelumnya bisa 2 atau 3 kali. Dengan risiko gagal yang semakin tinggi, sebagian dari mereka memilih berhenti menanam sama sekali. Perkebunan adalah tulang punggung ekonomi jutaan petani di Indonesia, baik skala kecil maupun besar. Namun, perubahan iklim membuat produktivitasnya perlahan turun. Kopi di dataran tinggi Sumatera, Sulawesi, dan Jawa, suhu naik membuat tanaman kopi Arabica lebih rentan. Kualitas biji menurun, bunga gugur sebelum berbuah, dan hama penggerek batang meningkat. Curah hujan tak menentu membuat jamur pembusuk lebih mudah menyerang buah kakao. Di Sulawesi, jamur dan bakteri penyebab busuk buah kakao sangat meresahkan petani. Tanaman ini sebenarnya adaptif, tetapi kombinasi kekeringan dan banjir mendadak membuat periode berbuahnya menjadi tidak stabil. Rempah-rempah yang sensitif terhadap suhu ini mengalami keterlambatan pertumbuhan. Di Maluku dan Sulawesi Utara, banyak petani mulai menyadari bahwa bunga cengkeh tak lagi muncul pada waktunya. Pohon karet memerlukan curah hujan seimbang. Jika terlalu kering, getah berkurang drastis. Jika hujan terus-menerus, penyadapan terhenti karena batang membusuk. Secara nasional, berbagai studi menyebut produktivitas perkebunan bisa turun antara 15 hingga 25% jika tren iklim ekstrem terus berlanjut. Dan ketika produksi turun, pendapatan rumah tangga petani ikut merosot. Desa-desa yang dulu hidup dari satu komoditas kini mulai kehilangan harapan. Ketika iklim berubah, bukan hanya manusia yang beradaptasi. Hama, penyakit, dan organisme kecil ikut bergerak mengikuti perubahan suhu dan kelembaban. Banyak wilayah yang dulu bebas dari serangan kini mulai keteteran melawan ledakan hama baru. Ledakan hama ini menyebabkan hasil panen turun hingga 30-50% di beberapa wilayah. Dan disinilah rantai masalah berlanjut. Semakin banyak hama, semakin tinggi biaya perawatan. Perubahan iklim tidak hanya merusak tanaman, tapi juga menambah beban finansial petani. Dengan meningkatnya hama dan penyakit, petani harus membeli lebih banyak pestisida.
Tanah yang rusak akibat kekeringan dan hujan berlebih juga membuat kebutuhan pupuk meningkat. Saat kemarau panjang, petani dipaksa menyewa pompa air dan membeli solar untuk mengalirkan air dari sungai atau sumur bor. Biaya bisa naik 2 hingga 3 kali lipat dibanding musim normal. Jika tanaman mati akibat cuaca ekstrem, mereka harus menanam ulang, yang artinya membeli benih lagi, membayar tenaga kerja lagi, dan mengulang proses tanam dari awal. Ketika panen turun, harga gabah atau hasil kebun seharusnya bisa naik. Namun, kenyataannya tidak selalu demikian. Rantai distribusi tetap dikuasai pasar besar dan tengkulak, sementara biaya produksi petani terus menanjak. Semakin berat biaya yang mereka tanggung, semakin besar risiko mereka berhenti bertani atau beralih profesi. Perubahan iklim bukan sekadar ancaman masa depan. Ia sudah hadir, menjejak dan mengubah lanskap pertanian Indonesia hari ini. Dari hujan yang datang tanpa janji, tanaman yang merunduk sebelum berbuah, hingga petani yang menggantung harapan pada langit yang tak lagi bisa ditebak, kita sedang menghadapi kenyataan baru. Namun, perubahan ini bukan akhir dari segalanya. Jika bumi sedang diuji, manusia juga bisa belajar bertahan. Teknologi, kearifan lokal, dan kolaborasi bisa menjembatani jalan keluar. Karena pada akhirnya, pertanian bukan hanya tentang menanam dan panen. Ia adalah tentang hidup, tentang menjaga warisan, dan tentang memastikan bahwa generasi mendatang masih bisa menghirup udara yang sama, makan dari tanah yang sama, dan percaya pada langit yang masih memberi harapan. Perubahan iklim mungkin tak bisa kita hentikan sepenuhnya. Tapi, bagaimana kita meresponsnya, itu adalah pilihan.